Sejumlah kebijakan program makan bergizi gratis atau MBG mengalami perubahan setelah Dadan Hindayana dicopot sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN pada Selasa 2 Juni 2026 dan posisi tersebut kini diisi oleh Nanik S. Deyang. Dalam konferensi pers di kantor BGN Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juni 2026, Nanik memaparkan berbagai langkah baru yang akan diterapkan dalam pengelolaan program MBG. Apa saja perubahan dalam pengelolaan MBG ke depannya? Nani mengungkapkan, banyak pengajuan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang masih menunggu proses persetujuan. Namun, BGN untuk sementara menunda pembangunan SPPG baru guna melakukan penataan terhadap lebih dari 27.000 dapur MBG yang telah beroperasi. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar distribusi SPPG lebih merata dan tidak menumpuk di wilayah tertentu. Meski demikian, penghentian sementara ini bukan berarti pembangunan SPPG baru akan dihentikan sepenuhnya. Beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok 6 saja. Sudah, ya 6 saja. Jadi moratorium. Jadi kami beresi dulu, Mas. Beresi dulu. Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu. Jika sebelumnya MBG dirancang sepenuhnya menggunakan APBN, kini BGN membuka peluang pembiayaan dari sumber lain. Nanik menyebut sejumlah yayasan telah menerima hibah untuk pembangunan dapur MBG. Selain itu, perusahaan yang beroperasi di daerah juga dapat berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Untuk memperluas jangkauan MBG ke daerah 3T, BGN berencana memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, termasuk kantin sekolah. Dia mengatakan, prinsipnya tidak harus membangun dapur baru di daerah 3T untuk menyalurkan MBG. Dan kita juga ininya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Pasalnya setelah dikaji, Nanik mengatakan tak banyak penerima MBG di daerah 3T sehingga tak memerlukan SPPG dalam jumlah besar. Nani menegaskan pada 2026 BGN tidak lagi berfokus mengejar jumlah SPPG, melainkan fokus pada perbaikan kualitas. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengevaluasi kembali penerapan MBG di sekolah-sekolah yang dianggap mampu, apakah masih perlu atau dialihkan ke daerah 3T. Kan kita tanya, apakah masih perlu MBG? Nah ini yang kita alihkan ke 3T. Jadi bisa aja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah, tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini. Selain daerah 3T, Nanik mengatakan perbaikan kualitas juga menyasar golongan 3B, yakni bumil atau ibu hamil, busui atau ibu menyusui, dan balita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.